Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini tidak lupa kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan taufik, nikmat, hidayah dan juga maunahnya, yang dimana pada kesempatan yang mulia ini kita bisa berkumpul kembali dalam kondisi iman dan Islam, dan ini merupakan nikmat yang paling agung daripada kenikmatan dunia dan seisinya. Bahkan Allah sendiri memberikan pujian sekaligus memberikan kabar gembira, siapapun orang yang hidup membawa iman dan Islam dalam dirinya, itulah orang-orang yang hidupnya bahagia, orang-orang yang hidupnya sukses, selamat dunia dan akhirat. Dijelaskan di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Yunus, surat yang 10 ayat yang ke-58, Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu khairum mimma yajma'un. Katakan Muhammad, ketika orang mendapatkan nikmat, rahmat dan karunia yang Allah berikan berupa iman Islam dan pemahaman tentang agama Islam, mendapatkan ilmu tentang pemahaman Al-Quran, dan kemudian mengamalkan apa yang disyariatkan, yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala, dan dia menjadi orang muslim yang taat, tunduk patuh kepada Allah, berserah diri hanya kepada Allah, maka yang demikian itu kata Allah hendaknya mereka bergembira. Hendaknya mereka bergembira. Kenapa? Karena orang yang mendapatkan ilmu berupa pemahaman Islam yang benar, pemahaman Al-Quran yang lurus, tertanam di dalam dirinya akidah tauhid yang benar, maka itu lebih baik daripada dunia dan seluruh yang dikumpulkan oleh manusia. Artinya orang yang seperti ini menurut pandangan Allah lebih mulia ketimbang orang yang paling kaya di dunia ini, orang yang paling sukses di dunia ini. Bahkan Nabi menjelaskan dalam hadis Imam Muslim riwayat dari Aisyah radhiyallahu taala anha, sekedar orang yang menjaga sholat 2 rakaat sebelum subuh atau yang dinamakan sholat sunnah qobliyah subuh atau sholat fajar, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dan Bapak Ibu, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Rasulullah SAW bersabda, rakaat al-fajri khairu minad dunya wa ma fiha. Siapapun orang yang menjaga sholat 2 rakaat sebelum subuh, sebelum sholat wajib subuh, setelah kumandang adzan, kemudian dia sholat sunnah 2 rakaat, itu lebih utama, lebih baik, lebih dicintai oleh Allah, lebih disukai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketimbang dunia dan seisinya. Itu sekedar orang yang sholat 2 rakaat sebelum subuh. Bagaimana dengan pahala sholat subuhnya berjamaah? Luar biasa pahalanya. Jadi para jamaah Bapak Ibu, hanya orang-orang yang taat saja yang bisa menjaga sholat dengan tertib 5 waktu. Hanya orang-orang beriman saja yang mereka manut, mendengar dan taat kepada Allah Ta'ala. Hanya orang-orang beriman sajalah mereka lebih mengutamakan, lebih memprioritaskan kehidupan akhirat ketimbang kehidupan dunia. Hanya orang-orang berimanlah mereka yang cinta terhadap kebenaran, cinta terhadap ilmu daripada kesenangan dunia, daripada kenikmatan dunia. Makanya kita, kata Allah, disuruh bergembira. Fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Surat Yunus surat 10 ayat 58. Jadi para jamaah ibu, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala yang dimana kita masih diberi kesehatan,
Jadi diberi waktu, dengan kesehatan waktu ini kita bisa menyempatkan diri kita untuk bisa mendatangi majelis ilmu, dan ini merupakan taman-taman surga. Karena di dunia ini hanya majelis ilmu yang disebutkan sebagai taman-taman surga. Hanya di majelis ilmu inilah orang akan terhindar dari laknatnya Allah. Jelas Bapak Ibu? Makanya Rasulullah menjelaskan dalam hadis Imam Tirmidzi, dijelaskan ad-dunya mal'unatun, dunia itu pada hakikatnya terlaknat. Mal'un mafiyah, dan semua apa yang ada di dalamnya itu dilaknat oleh Allah. Dipun Pak Bu, medeni nggih. Jangan sampai kita dilaknat loh. Ada 4 golongan yang terhindar dari laknat Allah. Yang pertama kata Nabi, illa dzikrullah. Apa? Mengingat Allah. Mengingat Allah itu dengan bagaimana? Zikir kepada Allah siang dan malam, kita bertasbih, kita bertahmid, kita bertahlil, kita istighfar kepada Allah. Ini orang yang terhindar dari laknat Allah. Jadi orang yang tidak dilaknat sama Allah, dijauhkan dari rahmat Allah, ini orang yang senantiasa di waktu pagi petang senantiasa berzikir kepada Allah Ta'ala. Sebagaimana Allah jelaskan di dalam surat Al-Ahzab, yang Allah Ta'ala perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu udkurullaha dzikran katsira wasabbihu bukratan wa asyila. Orang-orang yang beriman, hendaknya kalian senantiasa mengingat Allah sebanyak-banyaknya. Perintah Allah nggih? Sebanyak-banyaknya. Jadi berzikir kepada Allah itu tidak harus di masjid, di musola, dimanapun, kecuali di tempat-tempat yang dilarang, toilet, kamar mandi nggak boleh. Sedang bekerja, sedang beraktivitas, sedang rebahan, sedang tidur-tiduran, sedang berjalan, sedang mengendarai kendaraan, sedang beraktivitas, sedang nyantai, banyak berzikir kepada Allah agar kita tidak terlaknat. Ya, jadi agar kita tidak terlaknat. Itu yang pertama. Yang kedua, dzikrullah wa man wala, dan yang semisalnya, orang yang senantiasa mentaati Allah, menjalankan apa yang diwajibkan oleh Allah, dijaga sholat 5 waktunya, puasa Ramadan, menuntut ilmu, menutup aurat bagi wanita ketika keluar rumah, mentaati suaminya dalam kebaikan, membantu orang tua, membantu saudara-saudara, keluarga, tetangga yang membutuhkan pertolongan, dan ini masih banyak. Ya, jadi bentuk ketaatan itu banyak sekali. Amal-amal kebajikan, bersedekah, membaca Quran. Ya, jadi para jamaah Bapak Ibu, itu orang-orang yang terhindar dari laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang senantiasa, dia orang yang mentaati Allah, dia akan insya Allah dijauhkan dari laknat. Yang ketiga, kata Nabi SAW, mereka yang terhindar dari laknat, ya alimun, orang yang mengajarkan ilmu, mendakwahkan ilmu, menyampaikan agama Allah, menjelaskan, menerangkan tentang kitabullah, yaitu Al-Quran dan Sunnah, menjelaskan isi kandungan Al-Quran. Apa sih isinya Al-Quran? Ya, yang insya Allah akan kita bahas dalam tema malam hari ini, mengupas tentang bagaimana sifat dan karakter kaum Yahudi yang terlaknat berdasarkan Al-Quran. Nah ini, jadi yang menyampaikan insya Allah terhindar dari laknat. Kenapa? Karena telah menyempatkan waktunya, mengorbankan tenaganya, pikiran, harta, jiwanya, nyawa pun untuk menyampaikan agama Allah. Karena menyampaikan agama Allah, tabligh, ya, itu pesan itu wajib. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-67. Apa kata Allah? Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila mir rabbik. Wahai Nabi, sampaikanlah apa yang diturunkan oleh Allah kepadamu. Apa? Al-Quran dan Sunnah. Nabi sendiri mengatakan dalam hadis Imam Bukhari, ballighu anni walau ayah. Sampaikan ajaranku meskipun kamu hanya bisa membaca 1 ayat, tapi
tapi ngerti, paham, dan diamalkan. Perhatikan Bapak Ibu, jadi menyampaikan kalimat Allah, ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi itu tidak harus ini bagian para ustadz yang mubalik, para ulama. Kalau kita sudah mengerti, paham, kita bisa mengamalkan. Meskipun kita mengerti satu ayat, sampaikan. Mengertinya hanya bismillah, mengertinya hanya Al-Fatihah, mengertinya hanya surat apa? An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, tapi kita ngerti. Kita ngerti maksudnya, tujuannya, paham artinya, dan bisa kita mengamalkan dan kita mengikuti apa yang dikatakan oleh Allah. Perintahnya kita ikutin, yang dilarang kita jauhi. Sampaikan. Ya Bapak Ibu. Jadi menyampaikan ayat-ayat Allah itu ya kalau tidak harus menunggu nanti di majelis ilmu, tapi kalau kita sudah mengerti dimanapun. Dakwah itu dimanapun, bisa di warung-warung, di kantor-kantor, di jalan-jalan ya, ataupun di tempat-tempat umum ya, silahkan ketemu siapapun, jangan lupa untuk menyampaikan ilmu supaya terhindar dari laknat ya. Mengajak orang berbuat kebaikan. Kalau tidak bisa menyampaikan ilmu, minimal kata Nabi muta'allim, yang mencari ilmu. Ini yang terhindar dari laknat Allah ya. Jadi orang yang terhindar dari laknat Allah, mereka yang gemar untuk mencari ilmu, mendengarkan petuah-petuah, nasihat-nasihat, bimbingan-bimbingan. Siapapun yang menyampaikan, tidak harus melihat ini dari kelompok mana, ini dari golongan mana, ini dari organisasi mana, ini dari jamaah mana, itu nggak penting. Yang penting kata Allah itu terima apapun yang disampaikan kalau itu kebenaran. Ya, jadi kewajiban bagi orang menuntut ilmu adalah mencari ilmu sebanyak-banyaknya, mencari kebenaran agar terhindar dari laknat Allah. Allah sendiri mengatakan di dalam surat Ali Imran 79 surat yang ketiga, kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimul kitaba wa bima kuntum tadrusun. Jadilah kamu hamba-hamba yang taat manut kali Gusti Allah. Lek dikongkon Gusti Allah kudu manut. Ya, carane tandane hamba-hamba yang taat, yang manut, patuh itu yang bagaimana? Mereka hidupnya senantiasa mengajarkan kitab Al-Qur'an dan belajar Al-Qur'an. Ini orang-orang yang manut. Kalau nggak manut ya sudah dilaknat sama Allah. Hidupnya hanya dihabiskan untuk apa? Dunia. Siang malam yang dipikir hanya dunia. Yang penting perutnya bisa terisi. Sehingga ada istilahnya apa? Hidup untuk makan, live to eat. Nah, ini semboyannya orang kafir. Hidup hanya untuk makan, ini semboyannya orang kafir. Makanya orang kafir itu disindir sama Allah seperti hidupnya binatang. Nggak percaya? Surat Muhammad ayat 12, surat 47. Ya. Dia Allah mengatakan walladzina kafaru tamatta'una wa yaquluna kama ta'kuluna ya, kama ta'kuluna al-an'am. Jadi orang-orang kafir itu hidupnya hanya yang dipikir apa? Seneng-seneng, cari pekerjaan, bisa makan, bisa tidur, ya, bisa rebahan, bisa santai-santai, nggak usah ibadah, nggak usah menyembah Allah. Nanti pengennya masuk surga, nggak bisa. Kala tidak bisa. Karena orang kafir itu wan naru maswallahum, tempat tinggalnya di dalam neraka. Jelas Bapak Ibu? Ya. Nah, jadi mudah-mudahan kita tidak tergolong dari orang-orang yang dicela oleh Allah karena kita hanya hidup untuk cari dunia. Jangan sampai. Meskipun Allah memerintahkan cari dunia itu boleh nggak Ustaz? Kita kaya, boleh, cari dunia itu boleh, tapi jangan melupakan akhirat. Kaya boleh, sangat boleh, jadi orang kaya itu boleh. Cari harta sebanyak-banyaknya, tapi jangan sampai harta melalaikan kamu untuk ibadah kepada Allah. Makanya kalau tidak,
nanti kena Al-Qur'an yang dibacakan imam tadi, surat At-Takasur. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamuna summa kalla sawfa ta'lamuna kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunal jahim. Disebutkan di dalam ayat ini para jamaah Bapak Ibu, surat At-Takasur ini peringatan yang keras, sindiran yang nancep. Kalau kita pahami ya, orang yang nanti mati di alam kubur diperlihatkan tempat tinggalnya neraka jahim. Ya Pak Bu, perhatikan. Yang diperlihatkan neraka jahim, tempat tinggalnya kilo, panggenanmu, engko lek dino kiamat. Besok nang akhirat. Besok di akhirat itu tempat tinggalmu di neraka jahim. Kenapa? Karena semasa hidup itu kamu waktunya habis hanya untuk dunia. Ketika kamu dapat dunia, kamu bermegah-megah, ya. Kamu pamer dengan duniamu, pamer mobilmu yang baru, pamer dengan motormu, pamer dengan tempat tinggalmu, rumahmu, istanamu, serba dipamerkan. Tapi kamu lupa untuk ibadah kepada Allah sampai kamu mati, dimasukkan ke dalam kubur. Ternyata di dalam kubur, di alam barzakh sudah disiapkan sama Allah kilo calon tempat tinggalmu di neraka jahim. Jelas Bapak Ibu? Nggih? Ini surat At-Takasur. Mana kalau kita pahami Al-Qur'an itu Masya Allah begitu indahnya Pak. Ya begitu indahnya. Pentingnya ngaji seperti ini. Coba kalau nggak ngaji, nggak ngerti. Jadi seakan-akan yang penting nih hidup itu cari duit sebanyak-banyaknya. Ibadah itu nggak penting, yang penting nanti mati dikirimi doa. Betul? Laul Fatihah bisa? Oh nggak bisa. Nggak bisa. Dikirimi Al-Fatihah 1000 kali, Yasin 1000 kali, Al-Baqarah 1000 kali, Al-Kahfi 1000 kali. Tapi kalau orang itu semasa hidup nggak pernah ibadah kepada Allah, kalla kata Allah, tidak akan pernah bisa. Kenapa? Karena yang bisa dikirimi Al-Fatihah, dikirimi surat Yasin, dikirimi doa, dikirimi sedekah, orang yang semasa hidupnya taat kepada Allah, rajin ibadah. Sholat 5 waktunya dijaga, tertib, ya? Nggak pernah bolong-bolong. Kalau puasa Ramadan ya puasa dengan begitu rajinnya, semangat, sabar. Kalau ada majelis ilmu dia datang untuk pengajian, golek ilmu, golek kebenaran supaya untuk bekal dia nanti mati. Kalau dia punya harta, punya kelebihan, dia sedekah, zakat, infak, berbagi kepada orang-orang yang tidak mampu, membantu orang-orang yang berjihad, berdakwah di jalan Allah dan yang lain. Nah, ini orang yang sampai sedekahnya. Dikirimi apa saja sampai. Jangankan kok Yasin, Al-Fatihah, dikirimi semua Al-Quran 30 juz sampai. Jelas Bapak Ibu? Jadi kadang-kadang ada orang hidup itu dengan logika yang cupet, pikiran cupet. Alah, ngapo ibadah? Ngapain ibadah capek-capek? Yang penting cari duit banyak. Nanti ketika saya mati, biar nanti ditransfer pahalanya dari anak-anakku untuk diriku di alam kubur. Enak men. Penak gitu Pak Bu? Enggak bisa. Kalau caranya seperti itu, buat apa Al-Quran diturunkan? Disuruh sholat, disuruh puasa, disuruh ngaji, disuruh baca Quran, disuruh sedekah, disuruh apa saja. Buat apa? Enggak laku itu. Enggak usah dipakai itu perintah-perintah itu. Lebih baik apa? Cari duit, yang penting nanti kalau mati ya dikirimi doa dan Al-Fatihah atau sedekah yang lain. Enak. Caranya gitu enak orang kaya, orang miskin ya nggak enak Pak Bu, gitu. Orang dibodoh. Ya, jadi hati-hati Pak Bu, jangan salah berpikir kita ini cupet ya, dangkal, sehingga menganggap seakan-akan Allah itu hanya dibutuhkan ketika sudah mati. Paham? Allah itu hanya dibutuhkan ketika kita sudah mati. Ketika masih hidup Allah itu tidak butuh. Na'udzubillah min dzalik. Orang seperti ini nggak tobat tenang. Saya kadang-kadang nelongso Pak Bu. Kalau ada orang ya susah payah, dia kerja siang malam kotos-kotos,
Kadang-kadang berangkat jam 7, pulangnya sampai malam jam 9, sampai kehujanan, kepanasan, tapi nggak ibadah, nggak mau sholat, nggak mau belajar agama, tidak mau puasa atau yang lain. Kewajiban-kewajiban diabaikan, ditinggalkan. Saya cuma teringat ayat Allah, amilatun nasibah tasla naron hamiyah. Di dalam surat Al-Ghasyiyah itu Bapak Ibu, nanti bisa dibuka ayat yang keempat itu. Ngeri Pak Bu ya. Mereka yang bersusah payah cari dunia, sudah cari dunia itu susah payah Pak Bu. Bayangkan kadang-kadang habis subuh itu sudah berangkat, bahkan sebelum subuh sudah berangkat, ada kan? Ke pasar itu. Pulangnya jam 1, pulangnya jam 12 atau pulangnya palingnya jam 11, oke lah. Jam 3 sudah berangkat, tinggalkan sholat subuhnya. Kadang nanti kalau siang tinggalkan sholat duhurnya. Kurang, kerja lagi nanti, siang kerja lagi, sampai malam lagi. Terus seperti itu. Apa kata Allah? Ketika dia ini bercapek-capek di dunia, ujung-ujungnya masuk neraka. Ustaz ngeden-ngedeni loh, sapa sing ngeden-ngedeni? Iki lho Gusti Allah sing dawuh. Ya, nggak percaya? Buka surat Al-Ghasyiyah. Jadi apa yang saya sampaikan ini berdasarkan fakta, jelas. Bukan abu-abu, bukan ngapusi. Dasarnya jelas, Al-Qur'annya jelas, ayatnya jelas, hadisnya jelas, perkataan ulama nggih wonten. Jadi kalau ngaji itu harus butuh bukti, jangan jereke kae, nggak boleh. Kata ustadz ini, kata kiai ini nggak boleh. Kata Al-Qur'an, kata Allah dan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu. Ya ayyuhalladzina